Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita wajib bersyukur kalau pada hari ini Minggu 4 Juli 2021 kita masih diizinkan untuk melaksanakan ibadah walaupun dilaksanakan secara online, berhubung dengan situasi pandemi COVID-19 di kota Salatiga saat ini, marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terus bersyukur, menjaga diri, waspada diri, sekaligus juga menjaga sesama atau jogo tonggo, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mendukung upaya pemerintah menekan laju pertambahan COVID-19 dan mengendalikan diri, tetap semangat dan berhikmat. Warta Jemaat Antep hari ini, jadwal ibadah dan pengkhotbah untuk minggu biasa 4 Juli 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Deki Nova Alianto dari STT Barea. Untuk minggu tanggal 11 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi S. Kristianto dari GKJ Randu Ales. Petugas kebersihan gereja dan persiapan untuk ibadah akan dilaksanakan hari Sabtu 4 untuk ibadah tanggal 4 Juli 2021 oleh keluarga Antep Tegalombo. Ibadah online akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Juli jam 15.30. Untuk persiapan ibadah selanjutnya akan dilaksanakan hari Sabtu, yaitu untuk persiapan ibadah Minggu 11 Juli 2021 akan dilaksanakan oleh keluarga Antep Ngampel. Dan ibadah masih secara online. Rencana rekaman hari Kamis tanggal 8 Juli pukul 15.30. Persembahan ibadah Minggu 27 Juni 2021 akan diwartakan via grup WA Antep atau diwartakan setelah ibadah tatap muka. Dan untuk persembahan ibadah rumah atau ibadah online dipersilahkan dimasukkan amplop dan diserahkan kepada majelis setempat atau majelis wilayah setempat. Seluruh warga dan keluarga Antep siap untuk melaksanakan persiapan pendewasaan Antep. Dimohon ikut mendukung partisipasi dan kontribusi lewat pemasangan pariwara, ucapan selamat dengan ukuran yang dapat dipilih seperempat halaman sampai 1 halaman penuh dengan sukacita bersyukur untuk kemuliaan Tuhan. Pendaftaran bisa menghubungi panitia pendewasaan atau majelis dan tiap keluarga yang bisa menyiapkan foto ataupun minta difoto, tim multimedia akan datang soal bersama tim USDA akan menyiapkan segala sesuatunya untuk ditampilkan di halaman pariwara. Atestasi keluar
Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga telah mengirimkan surat atestasi keluar sesuai permohonan kepada GKJ Demak atas nama Saudara Jefta Teguh Sarosa per tanggal 18 Juni 2021. Majelis dan Jemaat Antep mengucapkan selamat berjemaat dan selamat melayani di GKJ Demak. Tuhan memberkati dan menyertai. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayankan pada ibadah Minggu 18 Juli 2021. Dimohon segenap warga dewasa maupun dimohon mempersiapkan diri dengan hati penuh sukacita serta hadir dan mengikuti perjamuan kudus. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Deki Nova Alianto atas pelayanan khotbah hari ini. Seluruh petugas dan pelayan persiapan, kebersihan dan ibadah, kepada Bapak Ibu pendukung kerja bakti serta pelayanan makan siang untuk tukang-tukang. Terima kasih. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita sejenak bersaat teduh. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih atas kesehatan dan juga kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam ibadah ini Tuhan, serta biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kami undang untuk berdiri. Marilah kita memasuki ibadah dengan memuji Tuhan. Aku diberkati. Berkati
Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyatukan hati, memuliakan Tuhan melalui KPJ 2 dan nyanyian rohani 97. Yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu saat ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara semua, begitu besar berkat yang telah kita terima dari Tuhan kita. Maka dari itu selayaknya kita akan bersama-sama menaikkan pujian syukur lebih dari nafasku. Pegang tanganku
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dosa. Benar Tuhan, Engkau lebih dari nafas kami Bapa. Hidup kami sungguh ada di dalam kuasa kasih-Mu semata. Kalau kami boleh hidup, bernafas sampai detik ini, itu juga karena kasih-Mu. Kalau kami boleh selamat, itu karena kasih-Mu yang agape, tidak bersyarat. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Namun kami sering gagal. Kami lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi-Mu dan sesama. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kaulo saestu ngrumaosi kamomotan dosa. Ajar kami untuk semakin mengasihi-Mu dan sesama. Ketuk hati kami, mau menyesali dosa, bertobat dan ngungsi maring Gusti lan pracaya. Datang kepada Tuhan Yesus, percaya, beriman, dan berbuat. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian penyesalan dosa KPJ 98 dan KJ 358, wong kang kamomotan dosa. Kini terimalah anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu
dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kini terimalah petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat ke-13 dan 14 yang akan kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Marilah kita naikkan pujian tanggapan satu-satunya yang kuandalkan. menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami hidup, untuk kami berkarya, untuk kami melayani. Terlebih pada pagi hari ini, kami dapat bersama-sama beribadah. Tuhan, kami membuka hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu.
Kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya firman-Mu akan menolong kami untuk kami boleh hidup berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya, dan Tuhan juga memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan membaca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul dikuatkan dalam kelemahan, ya, dikuatkan dalam kelemahan. Dalam budaya Jawa terdapat salah satu falsafah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yaitu natas nitis netes, yang berarti dari Tuhan manusia ada, bersama Tuhan manusia hidup, dan bersatu dengan Tuhan manusia akan kembali. Falsafah atau pepatah ini di dalam perenungan saya selama beberapa hari ini sangat relevan dalam situasi pandemi dan tema renungan kita pada minggu ini. Bahwasanya manusia yang lemah itu butuh dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi kelemahan hidup. Karena apa? Titik sentral dalam segala hal adalah Tuhan. Jadi justru situasi akhir-akhir ini, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, itu mengingatkan kita bahwa pada dasarnya titik sentral daripada kehidupan manusia itu adalah Allah sendiri.
Natas nites netes, dari Tuhan manusia itu ada, bersama Tuhan manusia hidup, dan bersatu dengan Tuhan manusia akan kembali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, teks yang baru saja kita baca, khususnya di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, itu sebetulnya menunjukkan pemahaman Rasul Paulus yang sangat fundamental. Ya, pemahaman Rasul Paulus yang sangat mendasar tentang kelemahan dan kekuatan daripada manusia. Yang menjadi menarik adalah sudut pandang itu didasarkan kepada pengalaman Rasul Paulus sendiri yang begitu unik. Maka sebetulnya tentang kelemahan manusia, sang Rasul menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu lemah, rentan, rapuh, dan merapuh. Bapak Ibu sekalian terkasih. Maka kemudian di dalam pengalaman di mana dia mendapatkan entahkah penglihatan, entahkah kemudian dia dibawa ke Firdaus, maka kemudian sesudahnya dia kemudian mengatakan bahwa ada duri di dalam dagingnya. Ya. Ada duri di dalam dagingnya. Bahkan kemudian dia berdoa, tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, Tuhan tetap mengizinkan duri dalam daging itu ada. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, banyak penjelasan tentang duri dalam daging. Mulai dari penyakit kronis yang dia alami, masalah mata, mungkin dia juga mengalami malaria, mungkin dia mengalami migrain, epilepsi, sehingga ketidakmampuannya untuk berbicara. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa sebenarnya duri dalam daging yang dialami Paulus. Tetapi bisa jadi duri tersebut adalah sebuah penyakit yang menyerang fisik Paulus. Jadi di tengah-tengah pelayanannya yang luar biasa, di tengah-tengah pengalaman-pengalaman rohani yang mungkin bisa kita katakan supranatural, rupa-rupanya sang Rasul ini juga mengalami yang namanya kelemahan, yang kemudian dia istilahkan duri dalam daging. Dia berdoa pun Tuhan tetap mengizinkan kelemahan itu ada. Oleh sebab itu, manusia yang lemah, rentan, dan merapuh tersebut diumpamakan sang Rasul seperti bejana tanah liat. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7, dia mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Paulus itu kemudian mengumpamakan manusia yang rentan, lemah, dan merapuh itu seumpama bejana tanah liat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, bejana tanah liat yang dimaksud itu adalah bejana yang sangat mudah pecah. Ketika dia terbentur benda keras sedikit, apalagi jatuh pasti hancur. Bapak Ibu sekalian ya, jangan diumpamakan bejana yang terbuat dari tembaga atau bejana yang terbuat dari aluminium seperti mungkin panci atau wajan kita yang ada di rumah. Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau misalkan kita centel ke jatuh gerombiang, paling cuman peok tuh Bapak Ibu sekalian ya kan, paling cuman rusak sedikit. Tapi kalau ini jatuh masih hancur. Jadi dia punya pemahaman demikian Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Itu tentang kelemahan, tentang kekuatan manusia. Sang Rasul yang juga manusia yang rapuh tersebut sangat sadar bahwa akhirnya dia menjadi kuat karena dikuatkan oleh kehadiran dan penyertaan Kristus. Saya ulangi, dia kemudian menjadi kuat karena dikuatkan oleh kehadiran dan penyertaan Kristus. Dengan kata lain, Kristuslah yang senantiasa setia menguatkan kita
manusia yang lemah dan setia mendampingi manusia dalam kerapuhannya. Maka kemudian dia berani mengatakan, sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaruni aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ungkapan itu semata-mata didasarkan kepada satu kesadaran bahwa memang bahwa kita manusia adalah manusia yang sebetulnya lemah. Tetapi kemudian ketika dia mengungkapkan sebab jika aku lemah maka aku kuat, sebenarnya tidak didasarkan kepada kelemahannya, tetapi didasarkan kepada Sang Kristus di dalam pengalaman perjalanan imannya, di dalam dia melayani, dia sampai kepada satu kesadaran bahwa dia bisa kuat karena dikuatkan dan disertai oleh Sang Kristus. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai manusia, kita pada dasarnya rapuh dan merapuh sehingga kita butuh dikuatkan oleh kasih dari Sang Kristus senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, tadi waktu kita bersaat teduh di konsistori, ada satu lagu yang dinyanyikan oleh pemain musik. Itu lagu yang beberapa waktu ini menguatkan saya. Tidak secara kebetulan saya juga menulis lagu itu di sini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Saya lompat kepada satu kalimat yang menguatkan saya. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Allah di dalam Sang Kristus itu adalah mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Seimbang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian terkasih, bagaimana supaya kita senantiasa dikuatkan oleh Sang Kristus di dalam kelemahan-kelemahan kita, di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita, terlebih di dalam situasi pandemi seolah-olah kita manusia tidak berdaya apa-apa. Yang pertama, kita harus senantiasa menaruh harapan kita kepada Sang Kristus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Paulus senantiasa menaruh harapannya kepada Sang Kristus. Dia tidak lagi berpikir atau menaruh seluruh pengharapannya kepada kelemahan-kelemahannya. Karena kalau kemudian manusia itu menaruh pengharapannya kepada kelemahan-kelemahan kita manusia yang terbatas, maka yang ada itu adalah kekhawatiran demi kekhawatiran itu yang menguasai kehidupan kita. Betul tidak Bapak Ibu sekalian terkasih? Tetapi ketika kita kemudian sadar bahwa oh iya aku adalah manusia yang lemah, tetapi aku punya Kristus, tetapi aku punya Sang Kristus yang senantiasa setia menyertai kita. Ketika kemudian kita menaruh harap kita kepada Sang Kristus tersebut, maka kita akan mengalami atau kita akan dikuatkan terus menerus senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian terkasih. Melewati berbagai situasi, melewati berbagai kondisi, melewati berbagai hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetapi ketika kita kemudian senantiasa menaruh harap percaya kita kepada Dia, maka kita akan dikuatkan. Kadang-kadang yang luar biasa itu adalah kita betul-betul takjub dengan kasih Kristus, dengan kemurahannya. Kemudian kita berkata, kok iso ya? Dalam artian adalah seharusnya secara ukuran manusia,
Seharusnya secara pemikiran logis kita, ya, seharusnya mungkin secara hitung-hitungan matematika atau ekonomi dan lain sebagainya, tidak bisa. Tetapi toh pada kenyataannya, ya, kita melihat cara-cara Tuhan itu menolong kehidupan kita begitu luar biasa. Oleh sebab itu, dalam situasi dan kondisi apapun Bapak Ibu sekalian terkasih, senantiasa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Jangan berhenti melihat kepada keterbatasan-keterbatasan kita, keterbatasan-keterbatasan yang ada di sekitar kita. Tetapi mari kita menaruh segala harap kita kepada Kristus yang memang tidak terbatas, Kristus yang memang tiada tara. Bapak sekalian terkasih. Yang kedua, kita harus senantiasa membangun relasi dengan Sang Kristus. Di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di bagian yang lain, di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Sangat mengherankan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Justru kelemahan, justru penderitaan, justru keterbatasan itu oleh firman Tuhan kita diajar bahwa itu harus menjadi dasar relasi kita kepada Kristus. Karena disitulah kita bisa meneladani Kristus. Oleh sebab itu kita harus senantiasa membangun relasi dengan Kristus supaya kita senantiasa dikuatkan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selain menaruh harap, membangun relasi di dalam doa-doa kita, di dalam perenungan-perenungan kita, ya, mungkin di dalam pembacaan-pembacaan kitab suci. Amin, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ya. Beberapa hari yang lalu saya belajar satu pengalaman yang menarik, yang kemudian menyadarkan betapa pentingnya arti sebuah relasi antara Tuhan dengan kita atau kita dengan Tuhan. Karena di Berea kami sudah mulai aktif kegiatan kantor. Anak saya yang usia 6 tahun sekarang di rumah. Ya. Karena dia di rumah, maka kemudian ada HP punya saya yang sudah tidak saya pakai, oleh ibunya diberikan kepada dia. Kemudian dibelikan nomor, kemudian diaktifkan WA-nya. Diajari. Kami kasih nomor telepon kami berdua. Kalau ada apa-apa, telepon papa atau mama. Itu beberapa hari yang lalu. Bapak sekalian, yang terjadi adalah dikit-dikit telepon. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Yang saya ketawa itu adalah dia telepon, dia pakai video call. Dia pakai video call, kemudian sambil jalan, sambil ngomong, "Pah," gitu kan. "Ngopo yo?" "Ya aku pengen telepon papa aja," tapi dia kemudian jalan ke kamar mandi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika dia mau di kamar mandi, dia rasa agak takut, dia telepon papahnya. Supaya dengan telepon itu saya ngomong sama dia ke kamar mandi. Wah, ya pinter juga anak ini Bapak Ibu sekalian. Dari situ kemudian saya diingatkan, oh ya betul Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah segala kelemahan kita, apapun yang kita hadapi, kita memang perlu senantiasa membangun relasi dengan Dia. Betul Bapak Ibu sekalian terkasih ya. Beberapa hari yang lalu saya kagum dengan karya Tuhan. Kami punya satu pergumulan, kemudian kami berdoa. Ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sampai kemudian malam-malam Bapak Ibu sekalian ya. Karena pada waktu itu saya rasa kecewa sekali, kok gitu ya Tuhan. Aku sudah berdoa sungguh-sungguh, ya kan. Ini kan demi masa depan kami. Akhirnya Tuhan tidak mengizinkan.
Akhirnya kemudian malam-malam saya keluar. Cukup ekstrim Bapak sekalian terkasih ya kan. Jadi saya keluar di samping rumah karena agak ada rumputnya. Sekitar jam 11-an atau setengah 12, kemudian saya menengok ke langit, kemudian saya berdoa, masa Tuhan, aku sudah memberikan seluruh hidupku kepadamu, masa Tuhan tidak bisa membuka jalan untuk hal ini. Selang beberapa waktu Bapak sekalian terkasih, Tuhan memang hebat, Tuhan memang luar biasa. Kami mendapatkan berkat melampaui apa yang mampu kami kerjakan. Oleh sebab itu Bapak sekalian terkasih, taruh harapan kita sepenuhnya kepada Kristus. Kita tetap harus berelasi dengan Dia. Di dalam sejarah dunia ini pernah ada seorang yang bernama Horatio Spafford. Ini Horatio ini adalah penasehat hukum di sebuah perusahaan dan mengajar ilmu hukum di Chicago pada waktu itu. Nah, si Horatio ini adalah penatua gereja Presbyterian pada waktu itu. Dia punya istri bernama Anna yang mengajar sekolah minggu. Memiliki 4 orang anak, Maggie, Taneta, Annie, dan Bisi. Putri tertuanya berusia 12 tahun dan yang paling kecil 18 bulan. Pada bulan November 1873, mereka sekeluarga berniat mengunjungi keluarga mereka di Inggris dengan menaiki kapal Ville du Havre. Nah, oleh karena ada persoalan di perusahaannya, Horatio Spafford membatalkan keberangkatannya dan mengizinkan Anna berangkat dengan keempat putrinya. Jadi akhirnya istri dan 4 orang anaknya ini berlayar. Nah, di kapal itu, ketika kapal itu mendekati pantai Irlandia, rupa-rupanya laut berkabut tebal. Tengah malam kapal mereka bertabrakan dengan kapal lain. Kapal Ville du Havre mulai miring dan tenggelam. Nah, dalam suasana panik, Anna memegang keempat anaknya. Dalam hitungan menit kapal tersebut lenyap bersama 4 orang anaknya. Beberapa jam kemudian Anna ditemukan terapung dan langsung ditolong. Tetapi keempat anaknya hilang. Dari 226 penumpang, hanya 87 orang yang selamat termasuk Anna. 4 orang anaknya tidak selamat. Mendengar kabar tersebut, Horatio kemudian langsung berlayar ke Inggris dengan perasaan yang kacau balau dan gelisah dan mempersalahkan dirinya. Kenapa kok aku izinkan? Kenapa kok aku memilih pekerjaan daripada aku menyertai mereka? Kalau aku bersama dengan mereka paling tidak aku bisa membantu, memegangi anak-anakku. Itu menjadi perenungannya dia. Kemudian seorang awak kapal memberitahukan kepada Horatio ketika kapal mendekati tempat terjadinya musibah. Awak kapal memberitahu kira-kira pada titik inilah kapal itu mengalami tabrakan. Horatio terpaku berdiri di geladak kapal sambil membayangkan kejadian. Di tengah kehancuran hatinya itu, kemudian beberapa waktu berlalu, dia menulis kata-kata, when peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Bila damai seperti sungai menghadiri jalanku, bila kesedihan seperti ombak laut menggulung, apapun nasibku dikau telah mengajar aku mengaku, dalam keadaan baik jiwaku, dalam keadaan baik jiwaku, yang kemudian itu menjadi laku, yang dalam tanda kutip dalam laku Kristen kita menjadi seolah-olah abadi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah
jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Yang luar biasa adalah sempat dia mempersalahkan dirinya, sempat dia kecewa terhadap situasi, tetapi kemudian sesudah dia bertemu dengan istrinya, dia mengajak istrinya kembali, memulai hidup yang baru, tidak marah kepada Tuhan, tidak kecewa terhadap Tuhan, tetapi dia melanjutkan hidupnya dan tetap melayani Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita di tengah-tengah segala situasi yang kita hadapi. Mungkin beberapa di antara kita mengalami langsung dampak dari pandemi COVID. Mungkin beberapa di antara kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tapi satu hal yang pasti, Kristus senantiasa setia menyertai kita, menguatkan kita, sehingga kita kemudian bisa berkata, aku kuat bukan oleh karena kekuatanku, tetapi aku dikuatkan oleh Sang Kristus yang senantiasa menguatkan aku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelum berdoa, kita akan bersaat teduh sejenak dengan menyanyikan pujian pertolongan. Mari kita bangkit.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan pada kesempatan ini. Kiranya firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan setiap kami, sehingga kami senantiasa terus setia mengikut Engkau, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan senantiasa menguatkan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk situasi bangsa kami yang saat ini masih terus berupaya mengatasi pandemi COVID-19. Hari-hari ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan sebuah kenyataan, terjadi lonjakan demi lonjakan kasus orang yang terpapar COVID. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, kiranya Tuhan akan menuntun setiap kami. Kami berdoa kiranya vaksin dapat segera secara besar-besaran dapat digunakan oleh masyarakat dimanapun berada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati juga kota kami Salatiga dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan terambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca secara bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Untuk mengiringi kantong persembahan, mari kita pujikan KPJ 186. Bye.
Mari kita naikkan doa persembahan kita ini dengan doa yang saya hantarkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, buat pada saat ini kami boleh berkumpul Tuhan, sekalipun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu bagi kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik dari awal sampai berakhir Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi setiap keluarga kami, bahkan setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Engkau hadir Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap semangat, tetap membangun relasi bagi Engkau di setiap kelemahan kami Tuhan. Kami mengharap hanya bagi-Mu, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk selalu membangun relasi dengan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau memberkati Bapak Pendeta Deki Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan setiap pelayanan dan keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat persembahan yang boleh kami persembahkan pada saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Berkati Tuhan persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, dan apapun Tuhan, sekalipun ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan semuanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita naikkan pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah engkau terima, seraya terus hidup setia, teguh beriman bahwa Allah Bapa senantiasa menguatkan dalam segala situasi yang kita hadapi, termasuk keterbatasan di masa pandemi ini. Jemaat kekasih Tuhan, kini pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap